Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenikmatan Ramadan itu ada berapa? Ada hadisnya kan? Ketika berbuka, terus yang kedua, iya betul. Apa? Bertemu dengan Allah. Kalau istilahnya di situ Rob kan. Kalau buat Bapak Ibu ada satu tambahan lagi. Waktu kita kemarin kelas Ramadan itu kan ba'da zuhur, iya enggak? Kalau ba'da isya itu kan pasti tak tanya. Tadi yang dibaca imam apa? Surat apa? Terkait apa? Nah, kalau waktu puasa kan saya nggak bisa nanya. Soalnya kan kalau zuhur kan saya nggak tahu yang dibaca imam apa kan. Iya, kalau saya tahu Ustadz tadi suratnya baca apa, saya nanya Bapak Ibu kan nggak tahu juga. Nah itu salah satu kenikmatan. Nah, ya tapi kan kita nggak tahu juga surat pendeknya apa kan gitu. Nah, sekarang kembali ke Fitri. Saya tanya, tadi yang dibaca imam itu paling nggak tentang apa atau paling nggak surat apa? Pak Farhani sudah tahu. Enggak. Oke. Ada yang tahu? Oh ya. Pak Farhani kayaknya tadi mau jawab. Surat? Masya Allah. Ya tapi kan paling enggak ngeh gitu kan. Perang Uhud Islam menang atau kalah? Kalah. Perang Badar? Nah. Poinnya itu di yang saya garis bawahi yang di ayat 140. Ali Imran 140. Ini masih bahas yang dibaca imam tadi ya. Habis itu nanti kita bahas yang topik yang akan kita bahas. Kalau yang rakaat kedua sampai Pak? Jadi gini, ketika di perang Uhud, orang-orang Islam banyak yang mati syahid, banyak yang terluka, sehingga mengalami kekalahan. Allah menghibur mereka. Apa bentuk hiburan Allah itu? Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kalian terluka di perang Uhud, ingat, musuh kalian itu pun juga terluka. Sama-sama terluka. Akan tetapi ingat, ketika kalian terluka dan mati syahid, itu dapat surga gitu loh. Berbeda halnya dengan mereka yang mati-matian membela sesuatu yang salah. Nah, itu bentuk hiburan dari Allah. Ingat, kalau kalian terluka ketika peperangan, mereka pun juga mengalami hal yang sama. Akan tetapi yang membedakan adalah yang kalian perjuangkan itu adalah sesuatu yang benar. Dan ketika kalian syahid pun, itu balasannya surga gitu. Semangat nggak kalau orang Islam dihibur kayak gitu? Semangat. Artinya jangan ketika kalah terus langsung murung. Ingat bahwa apa yang kalian perjuangkan itu adalah sesuatu yang benar,
toh pun kalau kalian wafat mati syahid itu dapat surga gitu loh. Menang atau kalah itu tetap mendapat kemuliaan dari sisi Allah. Nah, ini Allah hibur. Jika kalian terluka, ingat musuh kalian pun itu juga terluka. Tapi yang kalian bela adalah kebenaran. Ketika menang atau syahid pun itu mulia di hadapan Allah. Berbeda halnya dengan mereka. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kami pergilirkan di antara manusia-manusia. Orang diuji tidak selamanya diuji. Gitu? Ingat bahwa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan akan kami pergilirkan masa di antara manusia-manusia itu. Kalau kita capek taat, kelak kalau kita istirahat bisa fresh lagi enggak? Bisa kan? Jadi ada seorang yang umur ahli hikmah ya, umurnya 70 tahunan. Terus ditanya, selama 70 tahun ini apa hikmah yang Anda bisa ambil dalam kehidupan? Apa? Tidak ada. Tadi naruh di sini ya? Kacamata? Sebentar. Gak apa-apa, saya juga nggak tahu. Oke. Ada? Oh, sebentar. Sebentar, Pak. Sebentar, saya tak. Bentar. Dari Pak Eko dulu. Bentar.
San dari mana tadi? Oh. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kami pergilirkan di antara manusia. Jadi ketika seseorang itu diuji, ingat ujian itu tidak lama. Begitu pula ketika kita mendapatkan kenikmatan, ingat kenikmatan itu juga tidak akan lama, karena watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, ini bentuk hiburan. Ketika umat Islam itu kalah dalam perang Uhud, ingat bahwa kami akan pergilirkan. Jadi ketika kalah, jangan terpuruk dengan kekalahan itu. Wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan karena Allah ingin mengetahui orang yang beriman di antara kalian dan dia ingin mengambil di antara kalian syuhada, orang yang mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ketika perang itu kan orang itu antara hidup dan mati, ya enggak? Wal yumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan Allah hendak membersihkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang kafir. Jadi perintah berperang itu sebagai seleksi atas keimanan-keimanan orang itu. Kalau orang munafik itu tidak akan mau mereka diminta untuk pergi berperang. Jadi orang yang mau berperang, yaitu benar-benar teruji keimanannya. Ada hadis, sebentar. Fatalaqqa tamaratin kunnafiyati. Jadi ada hadis ada seorang sahabat, hadisnya sahih. Saya waktu itu baca di kitab Riyadhus Shalihin. Seorang sahabat yang ketika dalam keadaan perang dia pingin makan kurma. Terus mendapat kurma dari Rasulullah. Di situ istilahnya fatalaqqa tamaratin kunnafiyati. Kurma itu di antara 2 atau 3 lah. Terus sahabat itu bertanya, in qutiltu fa aina ana? Seandainya saya nanti terbunuh, di mana tempat saya nanti? Rasulullah menjawab, fil jannah, kamu di surga. Fatalaqqa tamaratun kunnafiyati. Seketika itu sahabat itu kurma yang ada di tangan itu langsung dilempar. Tsumma qatala hatta qutila. Dia berperang sampai terbunuh. Nah, itu orang yang benar-benar imannya itu teruji melalui peperangan. Nah, kalau dulu zaman para sahabat itu ketika mereka dalam keadaan putus asa, butuh hiburan, itu langsung yang menghibur Allah. Nah, contohnya di ayat ini. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithluh. Ketika kalian terluka, ingat lawan kalian pun juga terluka. Yang membedakan apa? Yang kalian bela itu adalah kebenaran, dan yang mereka bela adalah kemungkaran, kekafiran, kan itu. Artinya sama-sama terluka, keadaan kalian itu lebih mulia.
Ada pertanyaan dari sini? Tadi yang mau ditanya apa, Pak? Nah, hum sama him. Kalau him itu ketika ada huruf jer. Contoh, ala itu huruf jer, iya enggak? Sepakat? Nah, ada hum, alai, him. Gitu ya. Jadi kalau kemasukan huruf jer, beberapa isim dhamir itu berubah. Ada pertanyaan? Contohnya ini yang Pak Farhandi tanya ayat berapa? Nah, lidunu bihim. Nah, kan nggak ada huruf jernya, ekstrimnya kan seperti itu, wahumnya. Mir rabbihim. Him mana? Mir rabbihim. Ayat mana? 136. Nah, oke. Rabbi, i'rabnya apa Bapak Ibu? Kenapa jer? Ada min. Him, i'rabnya apa? Apa Bu Mela? Setuju nggak kalau saya bilang karena mudhaf ilaih? Rabbi itu mudhaf. Him mudhaf ilaih. Iya enggak? Mudhaf ilaih i'rabnya jer. Untuk itu tulisan di bawahnya kan mudhaf hamzah. Artinya mudhaf ilaih. Ya. Jadi yang Rabbi itu jernya karena apa? Karena ada huruf jer min. Him jernya karena apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih masih ingat enggak ya? Apa sudah ketutup opor sama rendang? Kalau bingung saya ulangi, mudhaf ilaih. Harus jer. Oke. Bedanya kalau jaza, jadi aslinya isim dhamir itu mabni. Tetapi ada pengecualian. Jadi hukum asalnya isim dhamir itu mabni. Isim dhamir itu mabni. Mabni itu apa? Tetap. Soalnya kalau mu'rab itu apa? Berubah-ubah itu akan membuat rancu. Contoh. Ini dhamir bukan? Inna itu huruf apa? Dampak, ya benar penekanan, tapi dampak secara nahunya apa? Oke. Ya, sesungguhnya maknanya menekankan. Tetapi dari segi ilmu nahwu itu menasobkan, apanya yang dinasobkan? Isim. Khobarnya
Rofa. Ya. Allahu ghafurun. Setuju enggak? Kalau kemasukan inna jadi apa? Innallaha ghafurun. Ya. Karena ada ini menasobkan isim, merofakkan khobar. Hu masuk di sini. Apakah lantas jadi innaha? Waduh, ini nanti kalau diganti innaha, gendernya ganti. Iya enggak? Karena kalau hu menunjukkan apa? Mudzakar. Kalau ha menunjukkan muannas. Untuk itu hu isim dhamir itu mabni. Jadi tetap innahu huwal ghafurur rahim. Tetap hu karena ini statusnya mabni. Dhamir, salah satunya dhamir. Ada banyak, Pak. Tapi dhamir aja dulu, nanti daripada bingung. Berbeda halnya dengan lafadz Allah. Allah ini mu'rab. Dia bisa berubah-ubah. Allaha, Allahu, Allahi. Ya. Ketika masuk inna, innallah, ha. Alhamdulillah, hi. Allaha, Allahu, Allahi bisa berubah-ubah karena status Allah itu adalah isim yang mu'rab. Dia bisa berubah-ubah. Sedangkan isim dhamir itu sifatnya mabni. Tetap. Contoh jazauhum. Itu jaza mudhaf, hum mudhaf ilaih. Kalau ditanya hum itu tetap jer, tapi tetap gitu kan. Tidak berdampak. Berbeda halnya dengan tadi mir rabbihim. Nah, ya, karena mungkin penguatnya ada min sehingga mir rabbihim. Jadi aslinya isim dhamir itu hukumnya mabni. Dia tidak bisa berubah-ubah kecuali ada catatan tertentu. Gitu ya. Sudah terjawab? Ya. Tapi bagus pertanyaan yang kritis ya. Ini mudhaf ilaih sama-sama pakai dhamir, yang satu jernya pakai kasroh, yang satu tetap kan itu. Karena memang hukum awalnya isim dhamir itu mabni. Untuk itu kan ada qiraah sab'ah kan. Pernah dengar nggak alaihum? Pernah dengar nggak? Ada. Pernah kan di sini. Nah, artinya dalam qiraah sab'ah itu juga ada yang alaihum. Ya enggak Pak Eko. Ya itu yang mengikuti kaidah isim dhamir itu mabni. Padahal ala itu huruf jer. Gitu. Tapi kita berhubung mengikuti Imam Hafiz ya tetap alaihim gitu kan. Ya. Yang mana? Yang mana, Bu? Iya. Jadi gini. Mubtada khobar itu adalah menjelaskan dan dijelaskan. Setuju enggak? Nah, mubtada itu bisa berupa mudhaf ilaih. Contoh, ya. Apa? Ar-Rahimi kenapa? Oh, bukan. Nanti kita bahas Ar-Rahimi ya. Ini mau menjawab pertanyaan Bu Melody.
Rasulullahi karimun. Atau karimun, isim fa'il. Coba kita pakai isim fa'il ya. Fa'il. Karimun. Karimun itu isim fa'il. Karimun itu isim fa'il dari fi'il madhi karoma. Berarti artinya apa? Orang yang mulia. Nanti kita bahas ya. Ini adalah khobar, penjelas. Setuju? Siapa yang dijelaskan? Rasulullah. Ini namanya mubtada. Sesuatu yang akan dijelaskan dan ini penjelas. Mubtada khobar. Oke. Mubtada itu harus rafa. Kebetulan mubtadanya itu tarkibnya mudhaf ilaih. Ya. Mubtada dan khobar itu harus rafa. Mubtada contohnya gini. Allahu ghafurun. Allahu itu mubtada, sesuatu yang akan dijelaskan Allah. Nah, ghafurun itu penjelas. Ini namanya khobar. Ya, setuju. Ini harus rafa. Baru kalau kemasukan inna, baru innallaha ghafurun. Tapi kalau nggak ada inna, Allahu ghafurun. Jadi untuk mubtada khobar harus rafa. Oke, dari sini clear? Oke. Terus untuk lafadz Rasulullah, mubtadanya itu dua kata jadi satu. Namanya tarkib idhofah. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu statusnya mu'rob. Mu'rob tadi apa? Bisa berubah-ubah. Rasulullahi karimun. Nah, kalau tapi yang mudhof ilaih itu mutlak apa i'rabnya? Jer. Selalu jer. Mudhof ilaih itu pasti jer. Bisa dipaham ya Bu ya? Nah, contoh tadi jazaa'uhum, balasan mereka. Apa balasan mereka? Maghfiratun, ampunan. Jazaa'uhum mubtada. Mubtada i'rabnya apa? Rafa. Tetapi kan ada jaza, ada hum. Berarti mudhof ilaihnya mana? Hum. Tetapi kembali ke teori tadi. Isim dhamir hukumnya mabni. Tetap. Jadi mubtadanya itu berupa mudhof dan mudhof ilaih. Apa balasan mereka? Itu jadi khobar. Khobar itu diadopsi di bahasa Indonesia jadi kabar. Kabar itu kan keterangan. Nah, ghafurun kan menerangkan lafadz Allah. Mulia itu kan menerangkan Rasulullah. Nah, gitu. Oke. Berarti saya ulangi dari sini saja. Mubtada khobar itu istilahnya itu menerangkan, diterangkan. Itu mubtada khobar. Kapan-kapan saya buat itunya ya, apa namanya? Ya, jadi apa yang akan diterangkan dan keterangannya itu istilahnya mubtada khobar.
Hukumnya rofa. Mubtada khobar selamanya rofa. Kecualinya itu turunan. Kecuali kemasukan inna misal. Baru mubtadanya jadi nasab. Status mubtadanya jadi isim. Isimnya inna jadinya. Allahu ghafurun. Allahu mubtada. Allahu i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Karena mubtada. Ghafurun i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi khobar. Khobarnya mubtada. Nah, lafadz Rasulullah, ya Rasulullah itu kan sama nggak? Rasulullah orang yang mulia dengan Allah zat yang maha pengampun. Kan sama-sama ada subjek yang akan diterangkan dan keterangannya itu. Nah, berarti Rasulullah itu sudah mencakup definisi mubtada khobar. Nah, bedanya apa? Rasulullah itu dua kata jadi satu. Beda halnya dengan lafadz Allah. Nah, ini istilahnya tarkib idzofah. Tarkib idzofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu sifatnya mu'rab. Dia bisa berubah-ubah. Contoh, kalau kemasukan inna jadi apa? Inna Rasulullah. Tapi ininya tetap Rasulullahi, karena mudhof ilaih selama-lamanya i'rabnya jar. Yang bisa berubah itu adalah mudhofnya. Yang dhamma jadi fathah. Nah, karimun itu i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi khobarnya mubtada. Khobarnya mubtada itu harus dibaca rofa. Kecuali kalau kemasukan kana. Kalau kana gimana? Kalau kana itu isimnya dibaca apa? Rofa. Khobarnya dibaca apa? Nasob. Itu kalau kana. Berarti kanallahu kan isimnya rofa kalau kana. Kanallahu ghafuron. Ghafuron karena kana itu kan khobarnya nasab. Kayaknya dulu saya pernah ya. Oh iya. Januari 2000 alhamdulillah sudah ulang tahun. Januari 2025.